Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih ya teman-teman udah mau mampir ke channel Eka Putri. Semoga rezeki kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian semua diberi kesehatan supaya bisa terus menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oke deh, kali ini Kak Putri mau ngelanjutin cerita yang sebelumnya yang judulnya Susuk Mayat. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot ya. Buat kalian yang pengen baca langsung kisahnya, bisa langsung mampir di tweetnya Bang Esot. Ntar linknya bisa kalian cek di deskripsi, oke? Dan gak perlu berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Di suatu pagi sepulang dari hutan, Sarminah mendapati Mbok Ibah terkapar di halaman rumah. Ia meninggal. Malangnya nasib Sarminah. Ia harus hidup sebatang kara di gubuk reot. Bayang Mbok Ibah selalu ada dalam benaknya, apalagi kalau melihat barang-barang peninggalannya. Sudah pasti Sarminah menangis terseduh-seduh. Ia mewarisi profesi Mbok Ibah, jadi tukang pijat. Demi mencukupi kebutuhan hidup, ia harus rela memijat bapak-bapak yang kulitnya keras. Tak jarang mereka juga bau ketiak. Terkadang Sarminah muntah-muntah setelah memijat mereka. Sarminah tidak mau nasibnya berakhir jadi tukang pijat selamanya. Sampai pada akhirnya, ia ingin menjadi penari ronggeng saja. Namun, orang-orang selalu meledeknya. Bahkan, orang-orang itu bersumpah demi semua dedemit di muka bumi ini. Bagi mereka, Sarminah mustahil bisa menjadi penari ronggeng. Jahat ya. Mana ada penari ronggeng wajahnya jelek sepertimu, Sarminah. Jangan mimpi. Sangat mustahil. Mau sampai kiamat pun kau tidak akan pernah bisa jadi penari ronggeng. Kau pantasnya jadi demit, Sarminah. Kan keturunan demit. Ya wajahnya kok jelek banget. Begitu cacian yang sudah biasa didengar Sarminah. Ada kalanya ia putus asa dan mengubur impiannya itu. Tapi Sarminah selalu kembali pada tekadnya. Ia yakin pasti bisa mengikuti jejak ibunya. Hingga pada suatu malam, sepulang memijat pelanggannya, ia mampir ke sebuah pertunjukan ronggeng. Pertunjukan itu dipadati penonton. Sarminah sampai harus naik ke pohon duku agar bisa melihat penari ronggeng. Setelah beberapa menit di atas pohon, ia merasa pegal, kemudian turun. Tiba-tiba terpikir di benaknya, ingin sekali Sarminah melihat ruang dandan para penari ronggeng. Selama ini, ia memang penasaran bagaimana cara mereka mematut diri hingga jadi sangat menawan di atas panggung. Di tengah-tengah keramaian, Sarminah mengendap-endap ke belakang panggung. Di sana, ada sebuah tenda yang ditutup seadanya dengan bilik bambu. Dari lubang bilik itu, Sarminah mengintip pelan-pelan. Dilihatnya, para penari ronggeng sedang berdandan. Ada 3 orang penari di dalam sana. Mereka semua cantik. Tubuhnya juga indah dan berpakaian bagus. Sarminah menguping percakapan mereka bertiga yang sedang membahas lelaki tampan di kampung Ciijau. Sesekali para ronggeng itu tertawa sambil terus memupuk wajahnya dengan bedak. Tampaknya baju ini sudah tidak layak pakai. Jumairah menunjukkan sebuah pakaian ronggeng kepada Sekar. Sekar berhenti membedaki wajahnya. Ia menoleh ke arah Jumairah. Iya, buang saja. Dilemparkanlah pakaian tersebut ke belakang tenda. Sarminah melihat pakaian ronggeng yang dibuang. Segera ia memungutnya. Kemudian mengenakan pakaian tersebut. Hatinya sangat senang. Tidak disangka-sangka, pakaian itu pas di badannya. Dengan perasaan gembira, ia menari-nari di belakang tenda layaknya penari ronggeng. Tak terasa, kakinya tersandung akar pohon duku. Tubuhnya terjerembab ke semak-semak. Para sinden di dalam tenda mendengar suara tersebut. Mereka berhambur keluar untuk melihat siapa yang ada di belakang tenda. Ternyata, si wanita buruk rupa. Mereka kenal Sarminah dan tentunya mereka membenci perempuan itu karena wajah Sarminah buruk rupa. Mereka yakin kalau Sarminah bisa membawa sial.
"Oh, rupanya kau Sarminah," ucap Jumeirah. "Maling kau ya," Sekar membentak. "Kita habisi saja dia," Komariah mengusulkan ide kejam. Dengan sadis mereka menyeret Sarminah ke tengah-tengah penonton. Di sana mereka menelanjanginya. Sarminah kemudian lari sambil menangis. Ia sangat terluka diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Sarminah tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke makam ibunya. Malam-malam seperti itu, ia menangis terseduh-seduh di pinggir pusara ibunya. Ia tumpahkan semua kesedihan. Saat itu pula, dari kegelapan, di antara batang-batang pohon, muncul sesosok kakek berpakaian hitam. Kakek itu mendekati Sarminah.